seharusnya yang digunakan adalah KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 881, kita bisa membuktikan bahwa dalam surat penahanan dan penangkapan mereka justru menggunakan KUHP yang baru. Dan tidak hanya mereka merujuk satu pasal, sebagaimana mereka katakan pasal 361 huruf A, tapi banyak pasal. Dan itu adalah pasal-pasal yang menjelaskan tentang proses penangkapan dan penahanan, beserta alasan-alasannya. Jadi mereka tidak bisa menghindar untuk mengatakan bahwa kami menggunakan KUHP yang lama, karena itu Anda salah. Yang kita katakan adalah yang salah dan keliru Anda. Ya, kira-kira begitu. Termohon dalam hal ini kacau cara berpikirnya dan sepertinya tidak kompak antara yang maju sama yang bikin surat penangkapan dan penahanan. Ya. Alasannya kan salah satunya dari termohon sendiri bilang bahwa landasannya adalah surat dari PN Tangerang. Kalau dari kubunya Mas Roy gimana? Itu saya sih nanti Mas Roy tambahkan ya. Surat PN Tangerang itu lama sekali ya. November 13 November 2025. Jadi 13 November 2025 itu adalah hari saat Mas Roy diperiksa sebagai tersangka. Ya memang pada saat diperiksa sebagai tersangka barangkali ada upaya penggeledahan. Walaupun barangkali penggeledahan terhadap badan atau apa ya. Jadi mereka ingin melakukan legitimasi itu. Tapi apakah kemudian surat itu kemudian mereka bawa, mereka tunjukkan pada saat penggeledahan? Rasanya tidak. Jadi mereka berbekal surat yang lama. Dan kita juga tidak tahu apakah memang nggak pernah melihat surat itu. Nah, apakah kemudian mereka hanya berbekal surat itu. Jadi, saya kira dalam proses pembuktian itu patut dipertegas. Apakah surat itu masih berlaku untuk penggeledahan pada tanggal 19 Juni kemarin. Nah, ini secara teknis nanti coba kita lihat dalam pembuktian. Ya. Karena kita harus lihat, kan kalau kita bicara mengenai surat, ya kita harus baca diktum dalam surat tersebut. Apakah dia untuk 1 kali, untuk 2 kali, untuk 3 kali, atau untuk seumur hidup kan? Saya kasih contoh misalnya soal pencekalan. Pencekalan dikatakan 6 bulan, tetapi Mas Roy sampai sekarang masih dicekal. Tapi yang menariknya adalah mereka sendiri mengatakan pencekalan itu sudah selesai. Karena proses penyidikannya sudah berakhir, dan kemudian kasusnya sudah dilimpahkan. Jadi kami nggak ada urusan lagi. Mereka mengatakan begitu. Tapi coba nanti dicek apakah pencekalannya itu sudah selesai atau tidak. Jadi proses kita ini adalah ada hukum materialnya tapi ada hukum administrasinya. Dan ada substansi yang dimasukkan ke dalam surat tersebut. Jadi kita harus lihat sendiri bunyi dari surat izin penggeledahan tersebut. Oke, gini. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu sebelum ada pertanyaan. Intinya adalah pada saat penyampaian replik ini ya. Gitu. Ini replik ya, bukan replik Harun. Ini replik beneran. Itu adalah kepatuhan dan kecermatan. Teman-teman tadi melihat, masyarakat Indonesia insya Allah bisa melihat kepatuhan dari kami. Ya, ketika kami diberikan waktu yang sangat-sangat tight, sangat-sangat mepet. Ya, 11:30 kita selesai sama-sama. Dan tentu kita melakukan dulu apa yang namanya isoma ya, istirahat, sholat, kemudian makan dulu. Dan jam 2 sesuai janji ya, itu kan kami sudah. Jam 2 kurang 1/4 kami sudah siap di sini semua. Sudah siap dengan bendelnya, sudah siap dengan clear. Dan kita harus nunggu semua kan. Sampai dengan sidang dimulai jam 3. Gak apa-apa, kita tidak menyalahkan siapapun ya gitu. Itu memang mungkin tadi Hakim Tunggal menyatakan sedang ada mengadili masalah yang lain. Oke. Ya, tapi itu menunjukkan kesiapan kami. Kesiapan kami terhadap sidang ini dan semua juga teman-teman juga nunggu semua. Jam 3 baru dimulai dan kita siap. Dan ternyata setelah kita bacakan detail dan inti pokoknya adalah tadi yang disampaikan Pak Refli Harun adalah apa? Adalah bahwa mereka tidak konsisten ya. Termohon itu tidak konsisten. Ketika termohon menuliskan dengan banyak sekali pasal dalam surat penangkapan dan penahanan itu menggunakan KUHP baru ya, menggunakan KUHP baru tahun 2025 ya. Mereka ternyata tadi pada saat awal pagi ketika jawaban mereka menyampaikan bahwa mereka seharusnya menggunakan KUHP lama tahun 81 ya. Gitu. Jadi 881. Jadi itu artinya apa? Mereka tidak kompak dan tidak cermat. Nah, ketidakcermatan yang kedua dan juga ketidaksiapan lagi ketika kemudian sekitar pukul 4 tadi hakim skor sidang dan akan memulai lagi. Tadi sebenarnya ditawarkan hal yang sangat bagus. Bagaimana kalau dimulai sekitar 5:30 atau jam 6 kurang ya gitu atau jam 5 lebih. Untuk apa? Untuk supaya nanti jam 6 selesai. Itu adalah sangat tidak melanggar apa yang mereka kemukakan. Jadi lucunya termohon malah menyampaikan ada dari WHO segala gitu ya, World Health Organization yang orang itu tidak boleh melampaui itu. Oke lah gitu. Tapi lucunya dilanggar lagi secara dari WHO. Jadi apa? Mereka ternyata minta malam. Itu gimana? Gak konsisten lagi kan?
Itu tadinya bilang supaya nggak terlalu sore, ternyata mereka malah minta mundur. Mundur lagi, malah lebih mundur lagi. Ditawarkan oleh hakim tunggal 6:30, mereka minta dimulai jam 7 malam. Jadi mereka itu mungkin agak gamang tadi, gagap juga gitu. Harus melihat, nanti mau jawab apa ya kira-kira. Mereka memang berkelindan bagaimana, karena tadinya mereka bilang kuap lama, kemudian mereka nanti harus mempertahankan kuap baru. Ternyata lihat, banyak sekali kesalahan, dan kemudian mereka nanti harus menyiapkan jawaban. Nah, akhirnya mereka beralasan minta waktu yang cukup, minta sama akhirnya nanti malam. Jadi ini adalah pra-peradilan yang luar biasa, heroik ya gitu, dan dimulai lagi pada jam 7 malam nanti, dan nanti tim akan juga tetap mendengarkan apa yang mau disampaikan dalam duplik mereka. Jadi itu. Tadi kan Ya. salah satu klaimnya juga yang dimasukkan dalam jawaban termohon itu adalah katanya suratnya sudah ditunjukkan ke 2 petugas keamanan. Nah, Mas Roy itu kenal nggak sama 2 petugas keamanan ini? Ya, dimaksud itu siapa dan ada nggak di TKP pada saat 2 petugas keamanan nanti bisa dicek ya gitu. Dalam buktinya saja, dalam kesaksian besok orang ada itu hanya ada 1 satpam. 1 kok bisa 2? Itu mungkin matanya diginikan dulu, biar 1 itu bisa jadi 2. Jadi 2 saja sudah salah. Hanya ada 1 satpam yang ada waktu itu. Baru setelah saya mau dibawa, datang 1 lagi. Itu di CCTV kelihatan. Jadi tidak betul ada 2 petugas keamanan. Dan 2 petugas itu tidak pernah masuk ke rumah. Dia hanya ada di bawah. Dan bahkan melampaui pagar pun tidak. Ya, sah pasti tidak. Karena mereka datang pun, ya kata saksi yang melihat, dan besok akan kita lihat ya bagaimana pemaparan saksi dan bukti-bukti itu. Mereka hanya cukup menunjukkan nih dari kepolisian gitu, kemudian buka gitu, dan sebelum membuka memencet bel itu nggak berhenti bel pintu saya itu pencet nino terus sampai kemudian akhirnya dipaksa untuk membuka ya. Kemudian setelah dibuka, hal yang sama dilakukan ketika naik ke atas ke depan pintu kamar tidur, baru ART saya baru mau masuk, mereka udah nerobos masuk. Gitu. Persis lah kayak adegan G30 SPKI itu, ya. Jadi mereka baru masuk, tunggu dulu Bapak di dalam. Gitu. Terus mereka masuk, loh kok masuk? Nah, gitu sama persis itu adegannya. CCTV-nya akan ditunjukkan nanti ya? Nah, kita lihat besok ya, apakah bukti itu apa, ya, dan kemudian apa saja hal-hal yang ada, ya, dan kemudian keterangan seperti apa. Saya tidak akan bocorkan itu karena itu kepentingan itu besok ketika kita memaparkan bukti-bukti dan saksi. Kalau saksinya sendiri siapa besok? Besok tunggu saja saksinya siapa, ya. Saya tidak akan bocorkan. Iya. Selain saksi ada ahli nggak sih, Pak? Apa? Ada saksi, ada ahli. Ada. Ya sekitar ya itu nggak apa-apa saya bocorkan. Ada 3 saksi dan 1 ahli. Ya, oke? Gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Kata kunci kepatuhan dan kecermatan. Jadi nggak patuh, nggak cermat mereka itu. Tuh. Ya, terima kasih. Terima kasih.